Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Sabtu tanggal 25 September 2021. Pak De Soleh di sini, Anda di sana, Pak De Soleh di sana sini. Saya ingin menyampaikan pagi ini tentang keinginan Menteri Erick Thohir yang ingin menjadikan Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia BSI, merger dari 3 bank, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, sebagai jejak Indonesia di luar negeri. Ini adalah sebuah pilihan atau sebuah segmen pasar yang dibidik oleh Menteri Erick Thohir, menteri yang sangat visioner. Keinginan tersebut menurut saya sangat strategis. Kenapa? Karena BSI itu adalah dalam tanda kutip bank endemik, lembaga keuangan endemik yang tumbuh di Timur Tengah. Kemudian karena tuntutan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, maka kemudian oleh negara difasilitasi dalam bentuk Bank Syariah Indonesia. Kenapa BSI disebut dengan bank endemik? Karena BSI itu tumbuh dalam masyarakat Muslim yang memiliki tradisi, adat istiadat, aktivitas yang dibingkai oleh syariah, aktivitas yang dibingkai oleh Quran dan hadis, dan aktivitas itu hanya ada di kawasan Timur Tengah, negara-negara yang punya tradisi kuat dengan keislaman, dengan Quran dan hadis. Tanaman endemik, lembaga keuangan endemik. Sementara kalau itu di Indonesia dibawa ke kita, kemudian karena dengan asumsi bahwa pertama masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, kemudian tuntutan kelas menengah Islam, maka BSI demi kenyamanan transaksi, demi memenuhi tuntutan itu semua, tuntutan Quran, tuntutan beragama kelas menengah itu, maka ada bank yang secara syariah itu memenuhi hajat mayoritas Muslim tadi, yang sedikit berbeda dengan bank-bank konvensional. Baik, BSI disebut bank endemik karena BSI itu di Indonesia beda dengan bank syariah yang di Timur Tengah. Bank syariah di Timur Tengah itu adalah bank konvensional, sementara yang unconven itu adalah bank-bank yang di Indonesia konvensional. Sebaliknya, bank-bank yang di Indonesia ini konvensional itu adalah bank konvensional beneran. Bank syariah ini yang di Timur Tengah adalah bank konvensional, di Indonesia adalah bank yang unkonvensional, endemik. Tidak serta-merta bahwa masyarakat penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim itu secara otomatis menjadi customer atau menjadi stakeholder dari Bank Syariah Indonesia. Tidak serta seperti itu. Bank Syariah Indonesia lahir dari tuntutan masyarakat tadi. Dia tidak lahir seiring dengan perjalanan bangsa ini, bidang dengan bank-bank konvensional seperti Bank Mandiri, Bank BNI 46, BRI, kemudian bank-bank swasta seperti BCA, dan lain semacamnya itu. Artinya bahwa ketika dipaksakan bank ini meski memiliki modal besar 240 triliun dan terhitung termasuk bank besar di Indonesia meski bank baru, itu tidak serta-merta bisa kemudian menjadi lembaga keuangan yang berkembang secara pesat. Dengan ukuran bahwa perkembangan itu kalau dilihat dari belum tentu bahwa dia berkembang secara pesat meski memiliki rasio modal yang luar biasa 240 triliun dan juga pangsa pasar yang sangat menggairahkan mayoritas masyarakat Muslim Indonesia. Bank syariah itu akan menjadi besar seperti keinginan Menteri Erick Thohir kalau setidaknya dia melakukan 2 hal. Pertama adalah dia membangun pasar sendiri dari hulu sampai hilir. Semua industri jasa keuangan yang produk-produk hasil Bank Syariah Mandiri itu diinvestasikan pada industri halal, produk halal, makanan halal, kosmetik halal, fashion halal, dan semacamnya dari hulu sampai hilir. Itu artinya Bank Syariah Indonesia harus membangun pasar sendiri. Membangun pasar itu menjadi mudah ketika sistem ekonomi kita itu sistem ekonomi merkantalisme.
merkentalis. Ekonomi merkentalis itu semi monopoli. Jadi ada keterlibatan negara yang monopoli satu produk sehingga produk itu menjadi aman dari proses awal sampai akhir, proses produk itu sampai ke pengguna atau pelanggan. Kalau dia tidak di backup oleh sistem ekonomi merkantalisme, maka akan sulit bank syariah ini untuk berkembang. Kemudian yang langkah pertama itu dia membangun pasar sendiri. Kalau bank syariah Indonesia ini tidak telaten membangun pasar sendiri, maka dia bisa bertarung dengan bank-bank konvensional untuk merebut pasar mereka, diambil alih menjadi pasarnya bank syariah Indonesia. Kira-kira mampukah bank syariah Indonesia bertarung memperebutkan pasar dengan BCA, bertarung dengan BRI, bertarung dengan Bank Mandiri, bertarung dengan saudara yang lainnya juga Bank BNI. Selama ini merek dagang BRI itu jelas sekali bahwa itu adalah lembaga keuangan yang konsennya fokus pada medium and small enterprise, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Ribet sekali, ada mikro, ada kecil lagi. Nah, itu UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah. Medium and small enterprise itu adalah merek dagangnya Bank BRI. Makanya Bank BRI itu bukan hanya di kabupaten kota, bahkan dia masuk ke kecamatan-kecamatan di terpencil. Segmen pasarnya jelas, capacity buildingnya jelas, kemudian pasarnya juga sangat jelas. Produk-produknya sesuai dengan keinginan pasar-pasaran yang menggambarkan masyarakat kecil, usaha mikro dan menengah. Ini BRI. Sama halnya dengan BCA misalnya. Dia dikenal sebagai merek dagangnya adalah business banking. Tidak ada businessman baik kecil, menengah apalagi besar yang tidak punya rekening BCA. Jelas bahwa pangsa pasarnya adalah bank atau pelaku bisnis konven terutama, dan juga tidak konven yang syariah yang ngambil atau jadi customernya, jadi pangsa pasarnya BCA juga tidak sedikit. Demikian hal dengan BNI, Bank Mandiri. Yang agak beda adalah BTN yang fokus pada properti, housing, perumahan, bank tabungan negara, bermitra dengan perusahaan plat merah lain seperti yang lain-lain. Sama halnya dengan BNI dan Mandiri. Dia membangun kerjasama dengan Wijaya Karya misalnya, kontraktor BUMN, kontraktor plat merah yang itu mendanai proyek-proyek infrastruktur, bisa jalan tol, bisa infrastruktur bendungan, bisa rumah sakit, bisa macam-macam, gedung-gedung pemerintah atau sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Jelas bahwa segmen yang dia bangun adalah kalau Mandiri dan BNI itu bermitra dengan proyek-proyek pemerintah, bermitra dengan BUMN, bermitra dengan perusahaan-perusahaan plat merah untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Nah, kemudian BNI atau yang lain itu memang kerjasama dengan kementerian tertentu, ya, misal untuk transaksi gaji para pegawai, para aparatur sipil negara. Kalau BNI, Bank Mandiri, BTN jelas segmen pasarnya, jelas merek dagangnya. BRI sama seperti itu juga. BCA juga jelas. Sekarang ini Bank Syariah Indonesia mau kemana? Apakah dia merebut pasar bank-bank tersebut, ataukah dia membina pasar tersendiri? Kalau dia membina pasar sendiri, dia akan sulit berkembang ketika tidak didukung oleh sistem ekonomi yang merkantalisme. Merkantalisme yang itu adalah semi monopoli, dia memonopoli satu produk dari hulu sampai hilir, dari produsen sampai kepada konsumen, dan itu ditangani dalam satu atap, dibina pasar itu oleh namanya Bank Syariah Indonesia. Adakah mereka punya passion, punya energi, punya tenaga, punya program ke arah itu? Atau dia masih tengah mencari bentuk, tengah mencari merek dagang,
bahwa Bank Syariah Indonesia ini maunya kemana? Nah, ini persoalan. Jadi meski dananya besar 240 triliun, saya khawatir bahwa karena ketidakjelasan segmen pasar yang dibidik, kemudian keengganan untuk membangun pasar sendiri, keengganan untuk membina, merawat pasar sendiri, kemudian hanya berasumsi bahwa masyarakat Muslim Indonesia mayoritas itu butuh pada transaksi keuangan yang nyaman secara syariah, nyaman secara Quran dan hadis, nyaman secara hati. Kalau hanya berdasar itu, tanpa hitung-hitungan bisnis yang lebih ketat, saya yakin nasibnya juga tidak banyak beda dengan BUMN lain yang dikerocok, digelontor dengan banyak modal, tapi karena tidak dibangun, tidak diolah, dirawat begitu rupa, akhirnya juga menjadi beban negara. Demikian.